Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD Al-Syadai Magelang. Saat ini kita kembali akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan dengan judul Diuji dan Dimurnikan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayatnya yang ke-10. Mazmur 66 ayat yang ke-10 saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang instan, tidak ada sesuatu yang indah dan berharga yang dihasilkan itu secara kebetulan ataupun secara tiba-tiba. Semuanya itu ada karena melalui suatu proses. Begitu juga di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan membuat kita menjadi indah dan berharga melalui setiap peristiwa-peristiwa atau proses-proses di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal yang ke-66 ini adalah suatu ajakan untuk memuji Tuhan karena pertolongan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat yang telah Tuhan perbuat, terlebih khusus bagi bangsa Israel. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan bagaimana kisah dari bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menjaga mereka, namun dalam perjalanan mereka juga Tuhan izinkan mengalami hal-hal sulit di dalam setiap kehidupan mereka, di mana mereka dikejar oleh musuh, mereka mengalami tekanan dan ancaman dari bangsa lain, dan masih banyak lagi hal-hal yang harus mereka alami, harus mereka hadapi. Dan Tuhan pun juga menguji dan memurnikan mereka melalui hal-hal tersebut. Kita akan belajar bersama-sama apa sih yang dimaksud dan tujuan diuji dan dimurnikan. Mengapa Tuhan menguji dan memurnikan bangsa Israel? Jawabannya adalah tujuan atau maksud dan tujuan Tuhan menguji dan memurnikan bangsa Israel atau setiap kita umat-umat Tuhan adalah sebagai suatu proses pelatihan yang menjadikan sesuatu menjadi lebih indah. Artinya ketika Tuhan mengizinkan kita diuji, Tuhan mengizinkan kita dimurnikan, ada suatu proses pelatihan yang menjadikan kita pribadi yang lebih indah. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, proses pelatihan merupakan suatu hal yang dilakukan terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam ayat pokok kita, di dalam ayat yang ke-10 ini, kalau kita perhatikan di sini dikata sebab Engkau telah menguji kami. Kata menguji ini berbeda dengan mencobai, karena kita tahu bersama bahwa Allah kita tidak pernah mencobai setiap kehidupan kita, umat Tuhan Israel, bangsa Israel, dalam kehidupan bangsa Israel, juga kita sebagai Israel rohani. Sedangkan berbicara tentang dimurnikan, kita tahu bersama bahwa proses pemurnian memang sangat menyakitkan. Tetapi yang harus kita ketahui dengan benar, proses pemurnian tidak akan menghancurkan kita. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10 bagian B, dikatakan telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, saya baca-baca ya bagaimana proses pemurnian perak. Ternyata proses pemurnian perak ini di mana perak harus dipanaskan di atas api dan harus dijaga agar perak itu tetap berada di tengah-tengah, di mana suhunya itu adalah yang paling panas, supaya perak dapat dimurnikan dari kotoran-kotoran yang menempel seperti debu, serpihan batu, pasir, dan lain sebagainya. Nah, karena perak itu harus dijaga, maka sang pengrajin harus duduk sepanjang waktu memperhatikan peraknya hingga mencapai kemurnian yang diharapkan. Begitu juga di dalam setiap kehidupan kita, bagaimana Tuhan memurnikan setiap kehidupan kita. Walaupun mungkin proses pemurnian itu tidak enak, walaupun mungkin proses pemurnian itu sakit, tapi hal yang perlu kita ketahui bahwa sang pengrajin, yaitu Allah itu sendiri,
yang menjaga, melindungi setiap kehidupan kita sehingga kita mencapai kemurnian yang diharapkan. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ketiga, kalau kita melihat sama-sama, Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan firman Tuhan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bagaimana Allah ingin juga untuk memurnikan umatnya, agar kehidupan kita umat-umatnya berkenan di hadapan Tuhan, menjadi seperti apa yang Allah inginkan. Walaupun mungkin proses pemurnian tidak pernah nyaman, walaupun mungkin proses pemurnian itu sangat-sangat menyakitkan setiap kehidupan kita. Namun percayalah, ada maksud dan tujuan Allah yang besar dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita pribadi yang lebih indah lagi. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika kita berhasil, ketika kita diuji dan dimurnikan, kita akan merasakan manfaatnya nanti. Dan itu sangat bermanfaat bagi setiap kehidupan kita. Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam hidup kita akan selalu mengalami hal ini, yaitu diuji dan dimurnikan. Karena Tuhan mau melatih kita dan menjadikan kita sebagai umat-umatnya yang indah di pemandangannya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan izinkan diuji dan dimurnikan? Yang pertama yaitu percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang kita alami dengan memakai kekuatan kita sendiri, tentunya kita tidak akan pernah mampu. Itu sebabnya kita butuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan secara penuh di dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita memperoleh kekuatan, untuk kita memperoleh ketahanan, karena dengan itulah kita dapat bertahan dalam proses-proses dalam setiap kehidupan kita. Matius 24 ayat yang ke-13, kita buka sama-sama Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan, ketika kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang membuat kita bertahan. Dan ketika kita bertahan sampai kesudahannya, kita bertahan sampai akhir, keselamatan akan kita peroleh. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan ketika Tuhan mengizinkan kita diuji dan dimurnikan, yang kedua adalah kita harus selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-9. Dikatakan firman Tuhan, ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, pemazmur mengingat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong setiap kehidupannya, Tuhan menolong setiap kehidupan bangsa Israel, sekalipun Tuhan mengizinkan proses-proses terjadi dalam kehidupannya ataupun kehidupan bangsanya. Namun dikatakan firman Tuhan, Tuhan tetap mempertahankan jiwa mereka. Tuhan tetap menjaga mereka. Tuhan tidak pernah membuat kaki mereka goyah. Yang dilakukan oleh pemazmur ialah mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam proses kehidupan kita pun demikian Bapak Ibu. Mengingat kebaikan Tuhan adalah cara yang paling ampuh untuk kita dapat terus semangat menjalani proses-proses pelatihan di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun prosesnya menyakitkan, namun kebaikan Tuhan akan selalu kita rasakan. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan apa hasil dari diuji dan dimurnikan? Yang pertama tentunya kehidupan kita akan semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan. Lalu yang kedua, hasil dari diuji dan dimurnikan yaitu kehidupan kita
akan menghasilkan kesaksian bagi orang banyak. Kehidupan kita akan menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita melihat dari keseluruhan isi 66 ini, bagaimana pemazmur memuji Tuhan dengan begitu banyak kesaksian-kesaksian yang ia alami di dalam setiap kehidupannya, dan kesaksian ini menjadi berkat. Bahkan dia mengajak semua orang untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan sampai pada hasil yang ketiga, yaitu ada pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Ada pujian bagi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, jangan pernah kita protes ketika kita diproses. Ketika Tuhan menguji dan memurnikan kita, Tuhan akan membuat kita semakin hari semakin indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti tema doa dan puasa kita 50 hari ini, bagaimana kita rindu bersama-sama untuk setiap kehidupan kita disucikan, dimurnikan, bahkan diuji oleh Tuhan. Dan saya kira percaya ketika kita dapat bertahan, ketika kita terus percaya kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dengan mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, bagaimana kita akan mampu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini. Biarlah dapat memberkati setiap kehidupan kita. Dan kita akan akhiri setiap renungan kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya layak bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau Allah yang selalu ingin untuk menjadikan kami indah. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan perbuat baik dalam setiap kehidupan kami. Walaupun mungkin kami harus melewati proses-proses kehidupan yang menyakitkan setiap kehidupan kami. Walaupun mungkin kami harus terus dilatih untuk kami menjadi lebih baik lagi dan tidak mudah untuk kami hadapi. Namun kami percaya Tuhan, ketika kami percaya mengandalkan Tuhan dan selalu pegang janji-janji Tuhan, mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, penjagaan daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan terus kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami, dan kami aman di dalam-Mu, dan kami menjadikan pribadi yang lebih indah sehingga ada kesaksian, ada pujian yang boleh kami hasilkan dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih memberikan kepada kami keluarga GPD LCD Magelang penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam nama-Mu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan akan mengingatkan kami akan semua yang telah Engkau katakan kepada kami. Kami mengucap syukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Satu kerinduan kami Tuhan, kami hanya ingin mempersembahkan hidup kami yang terbaik untuk Engkau. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.